bersama gereja-gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk di dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan, terima kasih pagi hari ini buat segala kasih setiamu dalam hidup kami. Bila kami hitung-hitung Tuhan, begitu besar Tuhan berkat yang sudah kami terima. Terima kasih buat berkat kesehatan yang sudah Engkau berikan Tuhan. Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Aku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku,
Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Sekali lagi dengan apa ku balas, dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Mau mengabdi, ku mau mengabdi padamu. Sekali lagi katakan, ku mau mengabdi, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Benar ya Bapa, kami tidak bisa membalas betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Itu sebabnya kami berikan Tuhan hidup kami bagi Engkau. Pagi ini Bapa, urapi ibadah ini dengan kuasa Roh-Mu Kudus-Mu. Mengurapi setiap kami ya Bapa, mengurapi hamba-Mu. Dan biarlah kami boleh mendengar suara-Mu berbicara di tengah-tengah kami ya Bapa. Kau memakai hamba-Mu menjadi alat-Mu ya Bapa. Roh Kudus, Roh-Mu ya Bapa mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu. Terima kasih kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum terima kasih teman-teman pemuji dan pemain musik. Ya, saya termasuk ini juga Bapak Ibu Saudara ya. Kalau saya tadi amati lagu yang dinyanyikan dari awal sampai dengan firman Tuhan, ada satu yang luar biasa Bapak Ibu Saudara ya, pesan-pesan yang disampaikan lewat pujian ini ya. Salah satu lagu yang saya sempat surprise dinyanyikan itu tadi yang dangdut itu. Itu agak susah memang dinyanyiin Bapak Ibu Saudara, dan itu salah satu lagu yang memang suka saya nyanyikan dulu ya. Waktu lagu ini satu kompilasi dengan lagu dangdut yang tahun berapa itu saya masih SMP ya. Ini lagu ya. Cuman mungkin bisa di ini dulu sebentar Pak. Itu dari mana tadi? Tadi dari F ya? Boleh naikin satu nggak? Kalau cowok kerendahan soalnya sama Om Yusuf ya. Hujan pun turun. Takutnya kerendahan di situ. Coba di sini dulu ya, ntar kalau kurang naik dah. Di G dulu. Ayo coba ya. Tak selalu langitku cerah, tak mendung membayar. Hujan pun turun, pencobaan datang. Di balik hujan tampak pelangi, janji Tuhanku. Dia setia menyertai kita selalu. Tak selalu jalanku rata, terjal semata. Mendaki bukit suramnya tebing, lembah kekelaman. Di baliknya kabut yang gelap, kemenanganku. Ku akan bersuka di rumah Tuhanku. Refnya biar dangdut aja gak apa-apa ya. Ucapkanlah syukur dalam setiap perkara, nyata semua baik
kasih ya. Ya, nanti buat di kawinan boleh. Kompak bener ini pemain musik kita Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya melanjutkan apa yang minggu lalu saya sampaikan, bahwa tahun ini kita bicara soal level yang lebih Bapak Ibu Saudara. Next level, di level yang baru. Kalau bisa dibilang satu tingkat lagi kita akan naik. Sepertinya baterainya mau habis. Ya, tes. Oke. Kalau minggu lalu Bapak Ibu Saudara saya menyampaikan bahwa ketika kita bicara soal level, kita bicara tentang pencapaian, kita bicara tentang posisi, dan kita bicara soal ukuran, standar. Itu sebabnya minggu lalu saya menyampaikan di dalam ibadah ini bahwa apa yang kita ingin tingkatkan, kalau bicara soal standar dan ukuran, apa yang ingin kita capai, kita mau ada di posisi seperti apa, dan ukuran atau standar yang mau kita naikkan itu bicara tentang 3 hal. Bicara soal kerohanian yang kita terus tingkatkan. Jadi tahun ini kita harus semakin bertumbuh, rohani kita harus meningkat Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, iman, di mana kita semakin percaya bahwa Allah itu hidup dalam segala pergumulan hidup yang kita lewati. Kapasitas iman kita meningkat, dan cinta kita kepada Tuhan juga harus ditingkatkan terus. Jangan sampai cinta kita sama Tuhan seperti apa yang disampaikan di dalam kitab Wahyu yang dialami oleh jemaat Efesus. Mereka kehilangan kasih mereka yang semula. Saat ini Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini, ketika kita berbicara mengenai tingkat atau level, hal ini juga seringkali digambarkan lewat sebuah ujian atau tes. Biasanya kalau peningkatan level itu identik atau dekat sekali hubungannya dengan ujian, atau bisa digambarkan di dalam sebuah ujian ketika bicara soal kenaikan level. Biasanya dengan adanya ujian, dengan adanya tes, kita dapat mengukur posisi kita ada di mana, keberadaan kita ada di mana lewat sebuah ujian. Kalau itu direntangkan nilainya 1 sampai 10, lewat ujian tersebut kita bisa mengukur kita ada di step yang mana. Apakah kita ada di step yang paling bawah, mungkin step 1, step 2, step 3, atau di 5, atau di 7, atau di 9 Bapak Ibu. Itu semua bisa kita ketahui kalau ada ujiannya, ada tesnya. Di mana letak Bapak Ibu Saudara dan saya. Atau Bapak Ibu Saudara, seseorang bisa dikatakan naik level, bisa naik ke level berikutnya kalau ada ukuran atau patokan. Ada indikator ukuran dan patokan di mana Bapak Ibu Saudara dan saya bisa melewati skor yang ditentukan atau tidak. Sudah Om? Terima kasih. Tes. Oke. Misalnya seseorang dikatakan lulus kalau dia melewati nilai 7 misalnya ya. Bapak Ibu Saudara, dulu saya masih kuliah, saya masih sekolah maksudnya. Saya juga nggak tahu sekarang berapa. Seseorang dikatakan bisa naik level kalau di bawah, kalau di atas 7 nilainya misalnya. Maka kalau tidak di atas 7 tidak naik level. Saya ingat Bapak Ibu Saudara dulu waktu sekolah, nih Yunus teman sekolah saya Bapak Ibu Saudara, SMA sama ya di 78. Dulu juga begitu ya, kita punya standar ya, kalau enggak remedial. Saya pernah ujian biologi
Itu remedial waktu saya sekolah itu 7,0 itu bisa lulus. Saya ujian biologi, tes biologi. Tahu nilainya berapa? 6,9. Saya bilang sama gurunya, Bu, 0,1 lagi napa? Supaya nggak ngulang. Tetap ulang, 6,9 bukan 7. Aduh Tuhan. Ini jadi kita udah pulang sekolah harus ikut remedial Bapak Ibu Saudara. Soalnya beda lagi Bapak Saudara. Kalau soalnya sama kan bisa dihitung-hitung kalau ini salah ya bukan. Jadi 7 gitu loh. Ini enggak. Maka ukuran itu jadi penting. Kalau kita mau naik level, kalau sampai di 7 kita lulus, kalau tidak 7 kita tidak lulus. Maka ujian menjadi sesuatu yang penting untuk mengukur posisi, kedudukan, tempat, dan ukuran yang kita miliki sejauh mana. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini di dalam kekristenan ada satu pencapaian yang kita tuju di dalam perjalanan kerohanian kita. Sampai di mana Bapak Ibu Saudara? Di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-48 ini adalah ayat terakhir di dalam pasal 5 Bapak Ibu Saudara. Ketika Tuhan Yesus sudah mengajar banyak hal tentang Injil Kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Maka di bagian ini ditutup dengan kalimat karena itu. Karena apa? Karena semua hal yang tadi sudah diajarkan di ayat-ayat di atasnya. Haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sejatinya Bapak Ibu Saudara, kekristenan yang kita miliki, kepercayaan kita kepada Tuhan, kalau dibilang ukuran yang ingin kita capai, standar yang kita capai, hal yang ingin kita capai adalah kesempurnaan ini Bapak Ibu Saudara. Sempurna seperti Bapa. Saya perlu menjelaskan dulu sempurna yang dimaksud ini apa Bapak Ibu Saudara. Kata sempurna yang selalu dipakai di dalam perjanjian baru paling banyak menggunakan kata teleios. Bahasa Yunaninya teleios. Nah, di dalam beberapa konteks penerjemahan dalam bahasa Indonesia Bapak Ibu Saudara, dan bahasa Inggris juga, saya menemukan ada dua arti yang sangat menonjol. Satu, itu perfect. Perfect artinya tidak ada cacatnya, benar-benar tidak bercacat. Kalau itu benda tidak ada goresan atau tidak ada kerut, tidak ada, benar-benar mulus gitu. Perfect artinya tidak ada noda, benar-benar sempurna. Tapi yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah fulfill, yaitu terpenuhi, tercapai. Jadi ini bicara soal satu rangkaian proses yang selesai. Itu teleios juga. Satu rangkaian proses yang sampai selesai. Ketika selesai proses itu, maka dikatakan sempurna, selesai. Artinya proses yang selesai. Nah, yang saya pahami Bapak Ibu Saudara, ayat ini bicara kamu harus menyelesaikan. Kalau pakai teks tadi ya, berarti kita harus menyelesaikan satu proses yang Bapa inginkan. Hendaklah kamu menyelesaikan proses itu seturut apa yang Bapa di surga inginkan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bagi kita keselamatan itu adalah bicara soal proses ini. Kita mendefinisikan keselamatan itu adalah usaha Tuhan atau usaha Allah mengembalikan kita pada rancangan yang semula. Penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib bukan hanya menghapus dosa kita, bukan hanya mengampuni semua dosa kita, tetapi pengorbanan Yesus di atas kayu salib memberikan sebuah jalan buat Bapak Ibu Saudara, memberikan sebuah kesempatan buat kita untuk kembali kepada rancangan yang Allah inginkan sebelumnya, sebelum dosa merasuk dalam diri manusia. Bahwa Allah menciptakan kita dalam satu keadaan yang baik, amat sangat baik, dengan progresivitas yang
dikehendaki Allah, atau perjalanan yang dikehendaki Allah, atau pertumbuhan yang Allah kehendaki. Maka inilah target kita, inilah ukuran kita. Kita semakin dibentuk, semakin digarap kembali kepada apa yang Bapa rancangkan dalam hidup kita. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kita memiliki proses yang berbeda-beda dan pencapaian yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang Bapa inginkan dalam hidup kita. Saya punya level kesempurnaan yang pasti berbeda dengan Bapak Ibu Saudara, karena pembentukan kita beda-beda Bapak Ibu Saudara. Saya belajar teologi, jadi pendeta, tentu tuntutannya jauh lebih tinggi dibanding Bapak Ibu Saudara. Dengan latar belakang Bapak Ibu Saudara yang berbeda-beda juga. Makanya memang kita nggak bisa memberikan satu patokan ukuran harus seperti ini. Walaupun kita punya teladan Tuhan Yesus. Itu saja. Sama seperti Yesus menyelesaikan tugas Bapaknya, demikian pula kita juga menyelesaikan setiap tugas-tugas, setiap proses dan pembentukan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang sudah lulus prosesnya, proses temperamennya, tapi ada yang belum. Saya juga tidak baik-baik banget ya Bapak Ibu Saudara. Saya juga masih banyak proses Tuhan. Mungkin saya lulus di bidang ini, tapi saya belum lulus di bidang yang satu. Bapak Ibu Saudara juga, Bapak Ibu Saudara sudah lebih dulu dari saya, tapi di bagian ini belum dan lain sebagainya. Masalahnya adalah bukan ukuran seperti apa yang kita capai, tapi bagaimana kita menyelesaikan semua ukuran-ukuran itu. Proses itu berjalan sampai selesai. Sampai apa yang Bapa inginkan dalam hidup setiap kita terpenuhi. Kalau Tuhan mau Bapak Ibu Saudara bentuknya seperti ini, pembentukan seperti ini, ya disitulah Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, kita tidak boleh menghakimi orang lain. Biarkan proses itu berjalan dalam hidupnya. Masalahnya adalah bagaimana dengan proses hidup kita. Sudahkah kita menyelesaikan proses itu? Setiap proses-proses Tuhan dalam kehidupan itu membawa Bapak Ibu Saudara dan saya kepada rancangan Allah yang semula itu. Kembali kepada rancangan itu. Dan inilah Bapak Ibu Saudara, kalau boleh saya katakan, kekristenan yang sesungguhnya. Kalau boleh pinjam bahasa lain, yang original. Kekristenan yang sesungguhnya itu membawa Bapak Ibu Saudara untuk ada di dalam rancangan Allah yang semula ini. Membawa Bapak Ibu Saudara kepada rancangan Allah yang semula ini, yang menghantar Bapak Ibu Saudara dan saya masuk dalam persekutuan dengan Allah di dalam kekekalan nanti, langit baru dan bumi yang baru. Karena di dalam pengharapan itu Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita akan diubahkan dengan kodrat ilahi yang Bapa inginkan dalam hidup kita, yang awal Dia ciptakan. Rupa dan gambar Allah itu dalam hidup manusia yang dipulihkan, yang kemudian nampak. Tadinya ada kodrat dosa, sekarang kodratnya dirubah. Ada pembentukan untuk mengenakan hidup yang baru. Ini yang Yesus tawarkan lewat kematiannya. Ini yang Yesus tawarkan, hidup yang kekal itu adalah bicara soal hidup yang diubahkan itu loh Bapak Ibu Saudara. Pengharapan itu membuat kita menjadi anak-anak Allah. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara, ini hubungkan dengan tes tadi. Seringkali memang salah satu cara Tuhan menggarap kita adalah melalui ujian demi ujian yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan. Salah satu cara Tuhan menggarap kita untuk sampai kepada tujuan dan level yang Allah inginkan adalah melalui ujian-ujian hidup yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan. Nah, ini membedakan sudut pandang kita dengan sudut pandang
orang-orang di luar Kristen mungkin. Kita melihat setiap pergumulan-pergumulan itu menjadi sesuatu yang berarti karena di dalamnya kita digarap. Nah, untuk itu Paulus pernah ngomong Bapak Ibu Saudara, 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat 13. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai 13. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Paulus ngomong, saya sebagai pemberita Injil telah menyampaikan kabar baik Injil kepada jemaat di Korintus. Saya sudah letakkan dasar, katanya Paulus. Nah, sekarang tiap-tiap orang membangun di atasnya. Di atas dasar itu, di atas dasar yang sudah Paulus tanamkan. Apa itu ayat 11? Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Ini bicara soal pengorbanannya. Di atas dasar kematian dan kebangkitan Yesus Kristus inilah kita punya kehidupan yang baru, yang di dalamnya kita akan membangun. Terus membangun seperti yang sudah diletakkan oleh Paulus. Kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita memperoleh anugerah keselamatan. Sekarang kita membangun di atasnya. Entah orang, ayat 12 ya, entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan tampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Setelah kita menjadi orang percaya, dasar kita sudah diletakkan dan kita membangun terus di atasnya. Kualitas bangunan kita itu seperti apa nanti ditentukan lewat ujian-ujian yang kita alami dalam kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Apakah kita membangun di atas fondasi tadi itu dengan emas, dengan perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Akan diuji, akan terbukti, Bapak Ibu Saudara. Kualitas kita, posisi kita, level kita akan terbukti. Kita ini emas atau kita ini jerami, Bapak Ibu Saudara. Emas itu kalau dipanaskan semakin murni. Tapi kalau jerami dipanaskan habis, Bapak Ibu Saudara. Nah, kualitas seperti apa yang Bapak Ibu Saudara dan saya mau bangun di tahun ini? Targetkan, saya mau emas. Saya mau ketika ujian datang, saya mau lebih murni. Saya mau jadi lebih baik. Mari Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan yang kita miliki hari ini, kita mau menggarap kembali hidup kita, level rohani kita terus kita tingkatkan, Bapak Ibu Saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, pagi ini saya mengajak kita untuk melihat ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, kita harus benar-benar atau sungguh-sungguh menggunakan kesempatan hidup ini dengan serius. Waktu yang Tuhan berikan, waktu hidup ya. Kehidupan yang Tuhan berikan ini menjadi satu kesempatan yang sangat berharga, Bapak Ibu. Sisa waktu yang Bapak Ibu Saudara dan saya miliki menjadi sesuatu yang bernilai untuk digarap Tuhan. Dan Paulus pernah kasih nasihat itu. Efesus pasal yang kelima, mulai dari ayat 15 dan ayat yang ke-16. Efesus pasal 5 berkata begini. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia, di situ kita diajak hanya mempergunakan waktu.
Tetapi kalau dari bahasa aslinya kalimat ini maknanya begini. Kita bukan sekedar memakai waktu dengan baik. Bukan cuma bisa memakai waktu dengan baik. Tetapi bagaimana dengan waktu yang tersisa, Bapak Ibu Saudara dan saya diajak untuk menebus waktu-waktu yang sudah lewat. Kesempatan-kesempatan yang sudah lewat Bapak Ibu Saudara ditebus di kesempatan yang baru yang Tuhan berikan. Bagaimana hal-hal yang sudah lewat itu kita tebus, gitu kira-kira, menebus waktu yang sudah lewat. Dan tebuslah waktu-waktu yang sudah lewat itu. Karena hari-hari ke depan jahat. Jadi kalimat ini waktu Paulus berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu itu, artinya ayo pakai waktu yang diberikan lagi, kesempatan yang kembali diberikan lagi untuk menebus hal-hal yang sudah lewat Bapak Ibu. Waktu yang mungkin kita sudah buang sia-sia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau begitu sekarang ini, di waktu yang Tuhan berikan, kita akan masuk 2024. Kita diberi kesempatan lagi Bapak Ibu Saudara. Di tahun ini kita ada satu kesempatan, satu periode lagi, kesempatan yang Tuhan masih izinkan. Apa yang mau Bapak Ibu Saudara tingkatkan? Kita harus menggunakan waktu dengan baik. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, maka mau tidak mau konsekuensinya, Bapak Ibu Saudara dan saya itu harus punya prioritas waktu. Ada waktu-waktu yang harus kita prioritaskan sekarang. Kita harus menata waktu kita dengan baik dan memilih waktu-waktu yang sudah kita lewati itu ya. Dari setiap hari kegiatan kita ada yang kita harus pilih atau prioritaskan. Ini sesuatu yang tidak bisa lagi kita hindari. Kalau kita mau sungguh-sungguh menggunakan waktu, maka konsekuensinya Bapak Ibu Saudara harus punya prioritas waktu. Kita nggak bisa membiarkan waktu ini lewat begitu saja. Kita kan ada satu lagu ya, Theo bisa bantu Theo. Dari F itu ya, F. Salah. Setiap hari adalah harimu. Ayo kita nyanyi lagu ini kan ya. Setiap waktu adalah waktumu. Tak ada tempat bagiku karena engkau penuhi ruang hidupku. Refnya. Hari ini, nanti dan selamanya ku memilih engkau, hanya engkau saja. Dalam suka, dalam duka, tetap engkau yang ku cinta. Dan selamanya ku mengikat janji melayanimu saja. Walau sukar, walau berat, tetaplah engkau yang ku cinta. Wah, Bapak Ibu Saudara, ini tentu lagu ini kalau kita nyanyikan Bapak Ibu Saudara, ini tidak mudah loh. Setiap hari itu jadi harinya Tuhan, setiap waktu jadi harinya Tuhan. Nah mudah. Nah kita belajar Bapak Ibu Saudara dengan prioritas-prioritas waktu yang kita miliki. Tentu kita harus kerja, ada waktu kita harus ke kantor, kerja. Ada waktu kita istirahat, betul. Ada waktu kita menyelesaikan semua yang harus Bapak Ibu Saudara selesaikan sebagai tanggung jawab kita, harus. Tapi saya mau pesan satu nih Bapak Ibu Saudara. Sesibuk-sibuknya Bapak Ibu Saudara, sepadat-padatnya, berikan waktu buat Tuhan. Amin.
Pagi Bapak Ibu Saudara, kita doa pagi sama-sama. Truth ID jam 5 pagi. Kadang kalau saya punya kesempatan mimpin, saya pasti info Bapak Ibu Saudara. Setiap pagi, kalau Bapak Ibu Saudara nggak bisa pagi juga nggak apa-apa. Tapi minimal dalam satu perjalanan waktu Bapak Ibu Saudara punya waktu untuk berdoa. Hari Rabu saya mengundang Bapak Ibu Saudara berdoa sama-sama. Hari Minggu saya mengundang Bapak Ibu Saudara datang ibadah. Walaupun sebenarnya tidak representatif, hanya 1 jam, hanya mungkin 2 jam. Mungkin tidak berbanding dengan kesibukan kita. Tapi kita mau upayakan dan usahakan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat serius buat saya. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan dan Bapak Ibu Saudara praktekkan dalam kehidupan. Ada satu hal yang selalu saya ingat dalam hati dan pikiran saya. Bapak Ibu Saudara, kita tidak mungkin bisa memiliki persekutuan dengan Bapa dalam kekekalan kalau Bapak Ibu Saudara tidak pernah memulainya sekarang. Karena bagi kita masuk surga itu bukan kebetulan Bapak Ibu Saudara. Masuk neraka juga bukan kecelakaan. Atau sial nih kita masuk neraka. Enggak. Dari perjalanan kita setiap hari ada di bumi itu sudah kelihatan ujungnya kemana. Dan kita kan yakin Bapak Ibu Saudara. Bahwa kita mau ada di langit baru dan bumi baru seperti yang Bapak udah rancangkan. Dan kita sedang berjalan menuju kekekalan itu. Mari dalam waktu nih yang masih Tuhan berikan, sisa waktu umur hidup kita atau sisa waktu yang kita masih miliki, ayo kita berjalan bersama dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang paling tahu waktu yang paling baik buat Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang paling tahu waktu yang terbaik buat Bapak Ibu Saudara. Silahkan Bapak Ibu Saudara. Saya pun bergumul dan melakukannya. Bangun pagi itu nggak mudah ya Bapak Ibu Saudara. Apalagi kalau malamnya kita capek. Kadang kalau saya ada kerjaan sampai jam 1, jam 2, jam 5 bangun, itu mata sepet banget tuh. Jujur aja kadang lagi doa ketiduran Bapak Saudara. Haleluya. Kalau nyanyi kan kita ikutan nyanyi ya. Tapi kalau menyembah kan kita menyembah masing-masing kan. Haleluya. Kadang-kadang istri saya coel gini. Gitu. Haleluya. Ya ini manusiawi, tapi Bapak Ibu saya mau kasih tahu begini. Saya pun berjuang. Saya nggak mungkin minta Bapak Ibu Saudara berdoa kalau pendetanya nggak doa, kan lucu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara harus berdoa. Tapi Bapak berdoa nggak? Enggak, saya nggak berdoa. Bapak Ibu Saudara berdoa. Nggak boleh. Saya usahakan selalu datang doa Bapak Ibu Saudara hari Rabu. Kadang memang saya minta izin kalau ada waktu-waktu yang bentrok saya harus mengajar atau saya harus pimpin doa di gereja lain atau saya melayani mengajar PA di gereja lain. Tapi selama tidak ada kegiatan hari Rabu pasti saya pimpin. Saya sengaja beli alat ya, saya sengaja itu cari alat itu saya pasang supaya kita doa lebih enak. Dan Bapak Ibu ada keyboard dengan cuman. Saya usahakan itu. Itu ribet loh Bapak Ibu Saudara masangnya. Tapi saya bilang nggak perlu, nggak apa-apa, ribet, harus ribet, emang pelayanan harus ribet. Walaupun cuma 1 jam kita berdoa beresinnya setengah jam. Nggak sampai setengah jam, tapi ribet kabel-kabel, tempat sempit gitu. Tapi saya nggak mau, saya mau kasih yang terbaik. Harus. Kadang kalau saya udah bilang masang meja itu, dia nggak boleh masuk. Karena kalau dia buka pintu, kena meja Bapak saya. Saya bilang, Ben, Papa mau doa. Jadi kalau mau masuk, kalau luar. Karena kan pinjam ruangan dia, Bapak saya. Pinjam kamar dia ini. Di kamar saya tidak mungkin. Yes, ini cuman usaha saya mengajak Bapak Ibu Saudara. Tentu tidak, kadang ya saya nggak bisa. Tapi ayo Bapak Ibu Saudara, harus ada waktu-waktu yang mulai kita sisihkan. Bapak Ibu Saudara yang tahu waktu terbaik, mau pagi, mau siang, mau malam, terserah Bapak Ibu Saudara. Saya paling seneng itu doa malam. Kalau semua udah pada tidur, nah itu. Sepi di rumah saya bisa doa. Kalau pagi kayaknya agak susah. Tapi pagi saya bangun pagi, selalu doa pagi. Ya walaupun tadi ya kalau udah cepet mata itu. Kadang kalau lagi capek badan nggak enak. Waduh, bergumul ya. Berdoa pagi. Tapi saya usahakan dan saya selalu lakukan.
Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita mesti punya satu kesadaran, kita tidak bisa tanpa Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Melewati dunia yang gelap begini dengan segala tantangan dan resikonya, kayaknya gak mungkin kalau kita gak berjalan sama Tuhan. Kita harus jalan sama Tuhan. Kita gak bisa ngandelin kekuatan kita sendiri. Ayo Bapak Ibu Saudara, kita diberi kesempatan Tuhan ada di tahun 2024. Ayo kita menggunakan kesempatan waktu ini. Kita berikan prioritas untuk Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ayo Bapak Ibu Saudara, saya mengajak, saya undang, saya mendorong Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama membangun ini. Sama-sama Bapak Ibu Saudara dan saya. Ayo kita bersama-sama berjuang untuk memiliki waktu dan prioritas hidup kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau melihat ujian-ujian yang Tuhan berikan menjadi sarana di mana Bapak Ibu Saudara dan saya diubah, maka Bapak Ibu Saudara, setiap peristiwa hidup, kejadian-kejadian yang Bapak Ibu Saudara alami dalam kehidupan, itu pasti punya makna rohaninya. Itu pasti ada sesuatu yang membuat Bapak Ibu Saudara dan saya bertumbuh tambah dewasa. Ini ayat terkenal ya, Roma 8 ayat 28 dan 29. Saya mau baca buat kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang tentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Artinya segala sesuatu itu, di dalam segala sesuatu itu ada penggarapan Allah untuk hidup Bapak Ibu Saudara. Dan kalau ada penggarapan Allah, maka setiap kejadian, setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita memiliki nilai dan makna rohani. Inilah yang membedakan cara kita memandang segala sesuatu yang terjadi. Bagaimana kita memandang kesuksesan hidup. Bahwa di balik kesuksesan hidup Bapak Ibu Saudara ada rencana Tuhan. Amin gak nih Bapak Ibu Saudara? Kalau Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan, sukses hidupnya, amin. Kesuksesan bukan buat diri sendiri, kesuksesan itu bagi kerajaan Allah dan kemuliaannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Cara kita melihat kesuksesan jadi beda. Kalau orang lain melihat kesuksesan orang dunia, maksud saya melihat kesuksesan itu dari sudut pandang untuk dirinya membanggakan dan lain sebagainya, untuk prestis ya, untuk status sosial, maka orang memperkaya diri dan lain sebagainya untuk dirinya sendiri. Tetapi kita beda, kita kalau Tuhan memberkati kita, di balik berkat itu ada rencana Tuhan, ada rancangan Tuhan, ada hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan berikan Bapak Ibu Saudara kepintaran, keahlian, apapun di balik semua itu, ujungnya adalah untuk kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Untuk kemuliaan Tuhan. Demikian pula yang satu lagi, kalau ada masa-masa sukar, ada hal-hal yang tidak menyenangkan Bapak Ibu Saudara, itu pun di baliknya ada peristiwa-peristiwa, di balik itu ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup ini memiliki nilai dan makna rohaninya. Memang seringkali Bapak Ibu Saudara kalau dalam masa-masa yang sukar, kita sulit melihatnya. Karena seringkali fokus kita lebih kepada pergumulan itu sendiri. Kalau Tuhan mau bawa Bapak Ibu Saudara dan saya ke level ini, yaitu level yang baru ini, kita bukan hanya menjadi orang Kristen yang bertanya kepada Tuhan, kenapa saya mengalami ini Tuhan? Kenapa ini kejadiannya menimpa saya? Kenapa saya harus alami ini? Tetapi level yang Tuhan mau kita naik lagi, kita bukan lagi nanya kenapa Tuhan. Pertanyaan kita berubah menjadi Tuhan dalam peristiwa yang Tuhan izinkan ini, dalam masa sukar yang Tuhan izinkan ini, hal-hal yang tidak menyenangkan ini, di balik ini ada apa? Apa yang harus aku pelajari? Apa yang harus aku tangkap untuk mendewasakan saya?
Sampai sini ada amin Bapak Saudara. Kita akan ada di dalam perjalanan waktu 2024 dengan segala lika-likunya, dengan segala pergumulannya. Hal yang baik bisa terjadi, hal yang buruk juga bisa terjadi dalam hidup kita. Nah di dalam keadaan itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau bawa Bapak Ibu Saudara naik ke level yang lebih tinggi. Kalau hal-hal itu terjadi Bapak Ibu Saudara, kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat. Ketika Bapak Ibu Saudara dan saya mungkin diperlakukan tidak adil atau sewenang-wenang oleh orang lain, atasan mungkin, atau orang yang lebih kuat dari kita, karena kita lemah, dia seenaknya gitu. Ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi, mungkin usaha kita tidak berjalan dengan baik, bisnis kita tidak berjalan dengan baik, keadaan-keadaan sulit yang kita hadapi. Tentunya Bapak Ibu Saudara, waktu saya bicara begini saya pun berkaca ya dalam diri saya juga. Saya juga belum sempurna ya Bapak Ibu Saudara, kadang saya juga terpancing gitu ya Bapak Ibu Saudara. Responnya terpancing ya. Apalagi masih muda begini Bapak Ibu Saudara yang pengalamannya mungkin juga masih belum banyak harus dibentuk Tuhan. Saya pun berjuang untuk bisa memaknai setiap peristiwa-peristiwa hidup ini. Bagaimana saya menghadapi kekecewaan Bapak Ibu Saudara. Waktu saya mengalami kekecewaan, terus saya merasa ini kayaknya gak adil nih. Kenapa saya diperlakukan begini? Saya berjuang Bapak Ibu Saudara. Sejauh ini Tuhan membawa hidup saya dan kadang-kadang saya justru kagum ya. Kalau saya nengok ke belakang ya, lewat beberapa peristiwa saya suka nengok ke belakang, saya suka merenungkan waktu saya mengalami situasi-situasi itu saya ngapain gitu Bapak Ibu Saudara. Kadang saya kagum loh, saya melihat bagaimana Tuhan menuntun saya dalam kehidupan. Dan saya punya satu pemaknaan dalam hidup begini. Saya melihat, ini memang saya tidak alami secara luar biasa, tetapi saya diizinkan melihat satu pola kehidupan atau satu kesaksian hidup bisa saya bilang begitu. Ketika orang hidupnya benar di hadapan Tuhan, dia memilih untuk tidak membalas, dia memilih untuk mengandalkan kekuatan Tuhan padahal dia punya fasilitas untuk membalas, kesempatan Bapak Ibu Saudara, dan tidak dilakukan. Saya melihat hidupnya dibela Tuhan. Hidupnya dibela Tuhan. Jadi ya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara melakukan apa yang benar di mata Tuhan, satu hal yang Bapak Ibu Saudara mesti percaya, Tuhan tidak menutup mata. Yang setuju katakan amin. Dia bela hidup Bapak Ibu Saudara. Dan untuk hal ini gak perlu sekolah, ini gak perlu gelar jabatan atau gelar apapun. Ini perlu cuma satu, kerendahan hati dan ketaatan. Dan Bapak Ibu Saudara kalau ada di level ini, Bapak Ibu Saudara menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang Kristen yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara bisa mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Saya rindu ya Bapak Ibu Saudara, tahun ini kalau kita bicara soal next level, kita mau naikin level rohani kita Bapak Ibu Saudara. Lebih bertumbuh lagi di tahun ini. Menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, yang digarap Tuhan. Hidup kita semakin diubahkan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita berjuang bersama-sama. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin buat firman Tuhan. Mari kita makin berdiri dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Lagu yang tadi ya dari A aja atau dari G dulu deh. Yang lagu pertama pujian kita apa tadi? Aku ada ini. Gitu. Itu dari mana? Dari G. Ya, situ aja. Biar pujian ini jadi doa kita ya Bapak Ibu. Haleluya. Aku ada ini karena anugerah Tuhan, kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diri
tangan setiamu Tuhan. Tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi mencoba. Dengan nasihatmu Engkau ajarku mengerti semua ini, bawaku ke rumah Abah. Katakan, jiwaku memuji Tuhan, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Mari dari awal Bapak Ibu Saudara, naikkan pujian ini sebagai doa kita. Kita ada karena anugerah Tuhan. Aku ada ini karena anugerah Tuhan. Kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Tetes air mataku, sungguh Kau yang pedulikan, hanya Kau yang mengerti diriku. Katakan, tangan setiamu Tuhan, tangan setiamu tuntun sepanjang perjalanan, melewati jurang gunung tinggi pencobaan. Dengan nasihatmu Engkau ajarku mengerti semua ini, bawaku ke rumah. Mari kita agungkan Tuhan. Katakan, jiwaku memuji, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji, dan ku puja, ku sembah Raja-Ku. Sangat ku cinta Kau Tuhan, selamanya ku cinta. Kalau tidak keberatan, mari sambil mengangkat tangan kita Bapak Ibu Saudara, katakan, jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu
terima kasih Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah, kami sembah. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu besar bagi hidup kami. Oh, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Biarlah firman-Mu terus menuntun kami Bapak Ibu. Tuhan, garap hidup setiap umat-Mu di tahun yang Tuhan berikan bagi kami, di dalam kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Biarlah kami menggunakan waktu hidup dengan begitu luar biasa Tuhan, sebaik mungkin. Tuhan, tolong umat-Mu. Roh Kudus, dampingi kami ketika kami melakukan kebenaran-kebenaran-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk menghidupi kebenaran-kebenaran-Mu dalam hidup kami. Hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka milik-Mu, kepunyaan-Mu, umat yang Tuhan telah tebus dengan darah-Mu yang mahal. Mari Tuhan, Engkau hadir dalam hidup mereka. Mereka pulang dari tempat ini, mereka mengalami Tuhan. Mereka datang, mereka pulang dengan sukacita ilahi yang Tuhan berikan. Kekuatan yang baru Tuhan berikan untuk mereka tetap bangkit dan melangkah di tahun yang Tuhan berikan. Hamba berdoa pagi ini Tuhan, berikan kekuatan-Mu, penyertaan-Mu dalam hidup mereka. Dan terus garap hidup setiap kami sesuai apa yang Bapa inginkan, apa yang Tuhan mau untuk kami selesaikan dan kami kerjakan. Tuhan, tolong kami. Berikan kekuatan hanya daripada Tuhan. Tuhan, di akhir dari ibadah kami, hamba berdoa Tuhan bagi setiap anak-anak-Mu hari ini, mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang mengalami sakit penyakit dimanapun mereka berada Tuhan. Kalau mereka sedang sakit hari ini Tuhan, kami berdoa dan membawa setiap anak-Mu yang sedang sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami bersati, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berikan kesembuhan daripada Tuhan. Tuhan melawat dimanapun mereka berada. Tuhan menyembuhkan hidup mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan hadir dalam hidup mereka. Menyembuhkan, memulihkan keadaan mereka ya Bapa. Bahkan jika ada di antara kami yang hari ini juga datang dengan kelemahan tubuh, kami berdoa biar Tuhan menjamah dan menyembuhkan dalam nama Yesus. Kami pulang bawa kesembuhan daripada Tuhan untuk kami dipulihkan oleh Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang dengan setia memberikan persembahan mereka Tuhan, menabur untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati dan membalas apapun taburan yang diberikan Tuhan, itu persembahan atau diakonia, apapun yang mereka tabur, Tuhan menjadi benih yang berharga bagi kerajaan surga untuk pelayanan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan kembali dan kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang telah ambil bagian dalam pelayanan di tempat ini. Terus pakai dan hidup mereka. Terima kasih Bapak, Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus memberkati Bapak Ibu Saudara, menjaga, melindungi, menyertai, menopang, memelihara hidup Bapak Ibu Saudara hari ini sampai
sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu